Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andrian pada tutorial bahasa pemrograman berorientasi objek. Ya. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara menginstal JDK dan editor Nextpad, serta kita sudah mensimulasikan bagaimana membuat program pertama, gitu ya. Oke, pada materi tutorial kali ini saya akan menjelaskan dan mendemokan apa itu variabel dan bagaimana membuat variabel, serta saya akan menjelaskan apa itu tipe data. Ya, jadi kita materi kali ini apa itu variabel atau indivier di Java, gitu ya. Di sini disebutkan indivier adalah nama yang diberikan kepada variabel, metode, kelas atau paket dan interface. Ya, jadi indivier nama yang diberikan kepada variabel, metode, kelas, paket dan interface. Kemarin pada saat kamu mempelajari cara menemukan error, selalu ada itu indivier not found, gitu ya. Jadi indivier itu tidak hanya variabel tapi juga bisa metode, bisa nama kelas, bisa nama paket, bisa nama interface, gitu ya. Adapun tata cara penamaan indivier itu yang pertama, ya, dia indivier ini sifatnya case sensitive, ya, sifatnya case sensitive. Apa itu case sensitive? Huruf kapital dan huruf kecil itu dibedakan, ya, sama seperti kamu melakukan penamaan file, ya. Besar kecil hurufnya dibedakan, ya. Jadi huruf A besar dan huruf A kecil itu berbeda, gitu ya. Misalnya nama saya Andrian dengan huruf A besar, dengan Andrian dengan huruf A kecil semua, itu berbeda maknanya, dan berbeda itu indiviernya, gitu ya. Yang kedua, indivier yang diberikan oleh pemrogram tidak boleh sama dengan keyword yang ada di Java, ya. Jadi nanti indiviernya itu nggak boleh sama seperti yang ada di Java. Apa aja yang ada di Java nanti di slide selanjutnya, slide berikut setelah ini nanti ada beberapa keyword yang dimiliki oleh Java, gitu. Yang ketiga, dimulai dengan huruf atau underscore atau tanda dolar, namun sebisa mungkin diawali dengan huruf, karena mungkin indivier dengan awal underscore atau dolar digunakan untuk pemrosesan internal atau file import, ya. Jadi maksudnya di sini nama indivier kamu, baik itu nanti variabel, metode, kelas, paket ataupun interface, sebaiknya dimulai dengan huruf. Misalnya kamu membuat indivier dalam bentuk variabel, ya, variabel misalnya luas, ya, kita mulai dengan huruf L, luas. Bisa juga sih kamu menggunakan variabel dengan underscore luas, bisa seperti itu, cuma diusahakan dimulai dengan huruf, maksudnya, ya. Nanti kita demokan deh di pada saat pengkuliahan, gitu ya. Yang keempat, ya, ini katanya karakter berikutnya dapat berupa huruf atau angka dari 0 sampai 9. Ya, jadi setelah nanti diawali dengan huruf, ya, karakter selanjutnya boleh kamu gunakan angka, gitu ya. Simbol-simbol seperti tambah dan spasi tidak dapat digunakan. Jadi kamu tidak boleh pakai tambah atau menggunakan spasi. Jadi pembuatan indivier itu nggak boleh menggunakan simbol tambah ataupun menggunakan simbol spasi. Dia nggak boleh ada spasi, ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Ini ada keyword di Java, gitu ya. Keyword di Java. Nah, ini tadi indivier itu tidak boleh sama seperti keyword yang ada di Java. Apa itu keyword, ya? Di sini keyword adalah indivier yang digunakan Java untuk suatu tujuan khusus.
ya. Daftar keyword Java sebagai berikut ya. Ada abstrak, ada boolean ya, ada byte, ada case, ada catch, ada char, ada class ya. Kelas yang kamu gunakan pada saat pembuatan kelas itu termasuk integer. Jadi kita nggak boleh membuat kelas dengan nama kelas gitu ya. Ada nanti continue, default, do, double, else, extend, false, final, finally, float, for, if, dan lain sebagainya ya. Kamu boleh hafal ini ya, atau kamu nanti secara tidak langsung akan terhafal gitu ya dengan sering melakukan pengkodean di Java. Oke, ini ada contoh penamaan variabel ya. Ini variabel ya, contoh yang diizinkan. Dia kita bisa gunakan add 2 var, ini boleh ya, atau underscore status ya, atau bisa tanggal, atau jumlah barang, nama kecil, final test, atau include gitu ya. Yang tidak boleh misalnya diawali dengan angka, misalnya 1 tanggal ya, tambah tanggal, nggak boleh itu ya. Jadi kita harus gunakan sebisa mungkin huruf atau underscore di awal penamaan integer, baik itu variabel atau paket atau nanti yang lainnya gitu ya. Baru kita masuk ke tipe data di Java ya. Tipe data di Java. Tipe data di Java dibagi dalam 2 kategori ya. Yang pertama kategori primitif atau sederhana ya. Yang kedua ya kategori komposit atau reference ya. Oke, tipe sederhana. Tipe sederhana merupakan tipe inti ya. Tipe sederhana tidak diturunkan dari tipe lain ya. Terdapat 8 tipe data primitif. Artinya tipe data primitif itu tipe data yang pertama kali dibentuk ya. Tipe data yang pertama kali dibentuk dia bukan turunan, tapi dia emang dasar dari tipe data itu sendiri. Sedangkan tipe data komposit atau reference itu bisa jadi dibentuk dari tipe data primitif ini ya. Nanti kita lihat tipe data komposit itu seperti apa ya. Jadi untuk 4 tipe adalah bilangan bulat, itu ada byte, short, int, dan long ya. Ada byte, short, int, dan long ya. Ini tipe data untuk bilangan bulat. Jadi kalau kamu nanti ingin menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat, kamu dapat menggunakan tipe data byte, short, int, atau long ya. Atau kamu nanti melakukan suatu pembagian, proses pembagian ya, akan menghasilkan suatu bilangan pecahan atau floating point gitu ya. Kamu bisa menggunakan tipe data float atau double ya, float atau double. Dah. Satu tipe karakter yaitu char. Jadi kamu kalau membuat karakter cukup gunakan tipe data char. Misalnya kamu membuat suatu jenis kelamin, kamu cukup menggunakan satu karakter P atau L, sehingga kamu cukup menggunakan karakter tipe datanya ya, char gitu. Lalu ada tipe data bersifat benar dan salah, yaitu tipe data boolean ya. Isinya hanya ada 2, benar dan salah, seperti itu. Oke, ini penjelasan dari tipe data primitif tadi. Di sini dapat dilihat ya, byte itu panjangnya 8 bit ya, 8 bit. 1 bit itu terdiri dari nilai 1 dan 0 gitu ya. Dan rentang nilai ya, berarti ini panjangnya 8 bit, berarti ada 8 satunya. Kalau di bilangan biner itu ada 8 bit gitu ya. Jadi rentang nilai yang bisa ditampung oleh bilangan byte ini sendiri yaitu
minus 2 pangkat 7 sampai dengan 2 pangkat 7 kurang 1, atau minus 128 sampai dengan 127 ya. Jadi kemungkinan nilai yang bisa dibentuk yaitu 256 nilai gitu ya, maksudnya gitu ya. Ini sering digunakan di mana ya, pembuatan variabel. Misalnya kamu menggunakan menyimpan data yang mungkin nilainya tidak besar. Apa itu? Misalnya kamu gunakan umur gitu ya, kamu menyimpan data umur paling tinggi paling 60 ataupun 100 ya. Sepertinya byte sudah cukup untuk menyimpan data umur gitu ya. Sedangkan short itu panjangnya 16 bit dan rentan nilai yang mungkin bisa ditampung oleh dia itu sebesar 32.000 dari minus sampai plus. Baru ada int, ini singkatan dari integer ya. Integer itu panjangnya ada 32 bit ya, dengan rentan nilai mulai dari minus 2 miliar sampai dengan 2 miliar sekian gitu ya. Baru ya ada long ini panjangnya 64 bit dengan kemungkinan sangat besar sekali ini ya. Saya sampai tidak tahu membilangkan ini apakah triliun, kayaknya di atas triliun lagi ini ya. Jadi ini bagaimana maksudnya ya? Ini adalah seperti apa ya, kita memesan suatu tempat ya, tempat misalnya kita hanya minum sedikit gitu ya, minum sedikit. Karena kita minumnya sedikit, sebaiknya menggunakan cangkir yang lebih kecil gitu ya, cangkir yang kecil. Nah seperti itulah dia ini. Kalau kita akan menyimpan data dengan ukuran kecil, ya cocoknya kamu pakai byte gitu ya. Tapi kalau kamu simpan data dengan data yang besar, cocoknya nanti bisa short, bisa in atau long ya. Nah contohnya apa itu, misalnya kamu mau menghitung uang gitu ya, menyimpan data uang itu bisa kemungkinan sampai dengan miliar ya, makanya gunakan yang lebih besar. Short tidak cukup, integer mungkin karena dia sampai 2 miliar, jadi kamu bisa gunakan integer sebagai tipe data. Oke, baru di sini ada nanti floating point ya. Tadi itu bilangan bulat ya, sekarang ini bilangan floating point atau bilangan pecahan gitu ya. Jadi tipe data floating point ini merupakan tipe data untuk variabel yang nilai-nilainya adalah bilangan real, dapat mempunyai pecahan desimal ya. Jadi ada dua, itu ada float, ada double ya. Jadi kalau float itu panjangnya 32 bit ya, kalau double panjangnya 64 bit ya. Yang jelas pilih salah satu saja sudah bisa ya, karena dengan rentan yang sangat besar sekali, jadi kamu ya bisa pilih sesuai dengan keinginan kamu. Oke, ada tipe data primitif ya, tipe data primitif, tipe data tekstual, ini yang karakter ya, yang karakter. Tipe data tekstual merupakan tipe data variabel yang nilai-nilainya adalah karakter tunggal ya. Tipe data yang merupakan tipe data tekstual adalah char yang memiliki panjang 16 bit ya. Nilai variabel char ditulis dengan diberi tanda petik ya, atau tanda kutip tunggal, satu aja dia. Berikut contoh tipe data char ya. Jadi ini dia nih, karakter hanya menyimpan satu aja nih, satu aja. Tuh ini kok bisa panjang? Iya, ini kode ASCII-nya ini, bukan karakter ya. Kode ASCII. Nanti kalau dicetak mengeluarkan huruf I dia. Kok bisa I? Ya 111 itu ini ada 8, ini 4, 12, ini ada
13 dalam bentuk heksadesimal itu berapa itu ya, nanti kamu bisa cek sendiri berapa ininya nilainya. Baru ada tipe data boolean atau logika ya. Tipe data logika ini tipe data yang hanya memiliki dua kemungkinan, benar atau salah, true or false. Hanya satu tipe data logika yang pada teknologi Java, yaitu boolean ya. Hanya satu tipe data logika ya. Berikut contohnya, itu ada boolean true atau boolean false. Nanti kamu bisa menggunakan logika, misalnya kamu mau ngecek ini laki-laki atau perempuan, kamu bisa menggunakan boolean. If laki true, if perempuan false, itu bisa juga kamu gunakan tipe data boolean sebagai menentukan jenis kelamin, bisa juga seperti itu. Oke, tipe data komposit ya. Tipe data komposit itu merupakan tipe data yang disusun berdasarkan tipe data sederhana atau tipe data komposit lainnya sudah ada. Ya, sama seperti yang tadi saya terangkan, tipe data komposit itu dibentuk oleh tipe data primitif ya. Tipe data ini dapat berupa array, strings, kelas, atau interface. Dan khusus untuk string pada Java dikenali sebagai kelas, bukan sebagai array of character. Ya, array itu apa? Nanti kita masuk ke pembahasan array pada pertemuan berikutnya. String pada Java diapit oleh tanda petik 2 atau ganda. Kalau petik 1 disebut karakter, petik 2 disebut string. String apa itu? Kumpulan dari karakter. Ya, contohnya tuh string S, saya makan nasi. Berarti variabel S ini menyimpan nilai saya makan nasi. Oke ya, untuk sementara itu dulu ya, penjelasan mengenai indivier ya. Baik, itu nanti ini lebih banyak ke variabel ya, lebih banyak variabel penjelasannya. Nanti video pendamping untuk demo pembuatan variabel akan didampingin di classroomnya sendiri ya. Oke, selamat menikmatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.